di sini kita udah nyiapin mulai dari bahan dan juga bumbunya. Mulai dari bahan utama yaitu daging sapi yang udah kita alupin, ini bagian kaki ya. Terus di sini kita juga udah nyiapin mulai dari bumbu dan juga rempahnya. Mulai dari bawang putih, kemudian ada bawang merah, serai, lengkuas, kemudian di sini kita gunakan gula merah setengah aja, dan ini kayu manis cukup 2-3 ruas. Kemudian menggunakan juga daun salam cukupnya saja, dan yang terpenting adalah daun kunyit. Cabai merah besar dan juga cabai merah kecil gunakan sesuai dengan selera menurut tingkat kepedasan masing-masing. Kemudian ada garam, penyedap kaldu. Kemudian di sini juga udah ada rempah-rempah. Ada pala, kapulaga, jinten. Dan untuk detailnya takarannya ada di kolom deskripsi. Kemudian untuk kunyitnya menggunakan kunyit bubuk, dan selanjutnya ada merica dan juga ketumbar bubuk. Untuk airnya aku menggunakan kaldu dari rebusan daging sapi. Kemudian di sini udah ada santan. Siapkan juga minyak untuk menumis bumbunya. Dan di sini aku udah nyiapin serundeng dari kelapa yang udah kita sangrai. Berikutnya kita bisa haluskan serundeng yang udah kita sangrai, kemudian kita blender hingga benar-benar halus. Dan hasilnya sudah lembut seperti ini. Kemudian kita bisa sisihkan ke dalam wadah terlebih dahulu. Untuk bumbunya dan juga rempahnya kita bisa memblender sampai benar-benar halus. Masukkan bumbu yang udah kita siapkan, mulai dari cabai, bawang putih, bawang merah. Sisihkan bumbu terlebih dahulu. Kemudian untuk serainya kita bisa potong kecil-kecil agar memudahkan saat memblender. Setelah serai kita potong kecil-kecil, kemudian masukkan ke dalam blender yang udah kita isi dengan bumbu. Selanjutnya, untuk lengkuasnya kita juga bisa memotong kecil-kecil, kemudian kita campurkan ke dalam satu blender. Next, masukkan juga rempah-rempah yang udah kita siapkan, mulai dari ketumbar, kemudian ada kapulaga, jinten, pala, dan juga kemiri yang udah kita sangrai. Masukkan jadi satu, kemudian kita haluskan. Untuk daging sapinya, di sini udah kita alupin, kemudian kita potong-potong sesuai dengan selera. Dan jika teman-teman ingin daging sapinya langsung dimasak juga boleh, tapi di sini karena menghindari minyak yang terlalu berlebihan, jadi kita alupin aja. Selanjutnya setelah kita potong, baru kita masak. Langkah berikutnya kita panaskan wajan, kemudian tuang minyak secukupnya saja. Setelah itu baru kita usap-usapin agar minyak menyeluruh di dalam wajan. Setelah minyak mulai panas, baru kita masukkan bumbu yang udah kita haluskan. Kita tumis bumbu hingga benar-benar harum dan matang tentunya. Untuk takaran minyak goreng menumis bisa diselerakan masing-masing ya. Di sini kita karena menghindari minyak jadi sedikit saja. So setelah bumbu mulai matang seperti ini dan mengering tentunya, kemudian kita bisa masukkan daun kunyit yang udah kita cuci bersih tentunya. Terus kita tali, kemudian ada daun salam dan juga kayu manis. Masukkan juga kunyit bubuk, boleh juga menggunakan kunyit segar ya guys. Selanjutnya setelah ini kita tumis-tumis, kemudian masukkan daging yang udah kita iris. Aduk semua hingga daging sapi dan juga bumbunya tercampur merata. Setelah semua bahan dan juga bumbunya tercampur merata, kita masukkan garam. Kemudian setelah itu kaldu sapi yang hasil rebusan tapi nggak terlalu matang ya guys. Kemudian kita masukkan semuanya. Jangan lupa masukkan juga santan setengahnya saja dulu. Baru setelah itu kita aduk-aduk hingga merata. Tuangkan semua kaldu sapi, kemudian separuh dari gula merah batak ya. Setelah itu kita tutup dan kita didihkan dengan kekuatan api kecil saja.
Dan ini dia setelah 20 menit kuah udah agak mulai menyusut. Kemudian jangan lupa sering-sering diaduk ya kalau bikin rendang. Setelah itu kita masukkan juga serundeng yang udah kita sangrai dan kita lembutkan seperti ini. Untuk melembutkannya bisa sampai benar-benar mencair atau seperti ini juga nggak apa-apa. Kemudian kita aduk-aduk hingga semuanya merata. Dan berikutnya masukkan santan kental, kemudian kita aduk kembali hingga semuanya tercampur merata. Jika semuanya udah tercampur merata, kita bisa didihkan kembali dengan kekuatan api kecil saja, pelan-pelan hingga benar-benar daging lunak. Dan ini dia hasil perebusan setelah 2-3 jam. Karena ini dagingnya udah direbus terlebih dahulu biar tidak terlalu memakan waktu lama. So, udah nampak terlihat nikmatnya, lezati, dan juga ini rasanya sangat juicy banget. Sekarang waktunya plating. Sajian rendang sapi di hari raya Idul Adha telah siap dihidangkan. Selamat mencoba dan semoga suka dengan resep Ulin Kura Ceria. Oke guys, ini dia hasil memasak rendang sapi ala Ulin Kura Ceria. Jangan lupa resepnya dicoba di rumah ya. Guys, di sini kita udah nyiapin mulai bahan dan juga bumbunya ya. Untuk bahan-bahannya juga udah dicuci bersih dan kita potong-potong sekalian biar mempercepat waktu. Di sini udah ada hati ayam yang udah kita rebus, kemudian kita potong kotak-kotak ya atau sesuai dengan selera. Selanjutnya untuk kentangnya, di sini kentangnya juga udah dikupas dan dipotong kotak-kotak aja biar serasi dengan bahan yang lainnya. Sayur lainnya ada wortel yang udah kita kupas dan kita potong kotak-kotak. Kemudian ada buncis, untuk buncisnya kita potong 1 ruas jari kurang lebih ya. Dan untuk bumbu-bumbu yang dihaluskan cukup simpel, kita menggunakan bawang putih dan juga bawang merah. Di sini udah kita kupas dan kita potong-potong biar mempermudah saat melembutkannya nanti. Untuk cabai merah besar dan cabai rawitnya kita udah blender seperti ini. Kebetulan masih ada sisa karena bikin balado kemarin ya. Jadi kita gunain aja. Dan untuk rempahnya cukup menggunakan ada lengkuas yang udah kita potong-potong dan kita geprek, kemudian ada serai, 3 batang serai ya karena ini cukup banyak membuatnya, kemudian daun jeruk, daun salam, dan juga kunyit. Bumbu lainnya ada penyedap, kemudian ada gula batu. Di sini boleh menggunakan gula pasir ataupun gula batu ya. Kemudian bahan lainnya ada santan kental, jadi cukup setengah mangkok aja. Siapkan juga garam dan juga minyak untuk menggoreng bahan-bahannya. Oke, langsung saja setelah semuanya kita siapkan, kemudian kita siapkan blender ataupun boleh diulek ya. Kita lembutkan mulai bawang merah dan juga bawang putih, kita lembutkan atau kita blender dengan menggunakan minyak secukupnya aja. Jadi di sini nggak kita campur dengan air ya. Kita campur dengan minyak dan kita blender hingga benar-benar halus. Dan ini dia hasil blenderan bumbunya, jadi cukup lembut banget ya. Dan selanjutnya kita bisa sisihkan dulu. Next, siapkan wajan yang udah berisi dengan minyak goreng tentunya. Kemudian kita nyalakan kompor dan biarkan minyak panas. Jika udah panas, kita bisa masukkan kentang yang udah kita iris kotak-kotak. Jangan lupa diorak-arik atau kita bolak-balik, biarkan kentang agak mengering dan warnanya kuning kecoklatan. Jika kentangnya udah mulai berwarna kuning keemasan seperti ini, kita bisa angkat dan tiriskan. Masih di wajan yang sama, dalam keadaan minyak panas tentunya kita masukkan wortel yang udah kita potong kotak-kotak. Kemudian kita goreng hingga layu dan berubah warna, cukup berubah warna seperti ini ya, jadi nggak usah terlalu matang. Jadi kalau terlalu matang warnanya jadinya gosong, nggak secantik ini. Kemudian kalau udah berubah warna seperti ini dan layu, kita angkat dan tiriskan.
Langkah berikutnya kita goreng hati ayam. Tentu saja di sini hati ayamnya udah kita rebus dahulu ya, biar nggak amis dan cepat matangnya. Kemudian kita goreng hingga berubah warna, tapi jangan terlalu kering, nanti bisa jadi alot lagi. Kita goreng hingga berwarna agak kecoklatan, baru setelah itu kita bisa angkat dan tiriskan. Selanjutnya kita panaskan wajan dengan minyak yang baru ya. Kemudian kita tumis bumbu hingga benar-benar harum. Masukkan juga cabai rawit, cabai besar yang udah kita blender bersamaan dengan kunyit. Kita aduk merata dan tumis bumbu hingga matang. Jangan lupa masukkan juga rempahnya mulai dari serai, lengkuas, daun salam, dan juga daun jeruk. Untuk daun jeruknya, bagian batangnya kita bisa buang dan kita bejek-bejek agar aromanya lebih ngena. Tumis bumbu hingga benar-benar matang dan warnanya juga udah berubah merah kecoklatan seperti ini ya. Jika bumbu udah benar-benar matang dan tanak tentunya, baru kita masukkan hati ayam yang udah kita goreng. Lanjutkan dengan mengaduk hati ayam beserta bumbunya hingga tercampur merata. Setelah tercampur, baru kita tutup sebentar aja. Ini fungsinya agar bumbunya cepat meresap ke dalam hati ayam. Masukkan juga kentang dan wortel yang udah kita goreng. Kemudian aduk-aduk hingga tercampur merata. Jangan lupa tuangkan santan kental. Jadi santan kentalnya cukup setengah mangkok aja. Kemudian kita aduk hingga tercampur merata. Biarkan sambal goreng mendidih. Dan kita bisa lihat jika agak mengering bisa tambahkan sedikit air. Selanjutnya jangan lupa tambahkan rasa mulai dari garam, penyedap dan juga gula. Untuk gulanya di sini kita menggunakan gula batu, boleh menggunakan gula Jawa ataupun gula putih. Aduk-aduk kembali hingga tercampur, kemudian kita bisa masukkan sayuran yang lainnya yaitu buncis. Untuk buncisnya di sini kita biarkan agak crunchy, jadi setengah matang aja udah cukup. Aduk hingga tercampur merata, kemudian jangan lupa koreksi rasa. Jika rasanya udah pas, kita bisa angkat dan sajikan. Gimana guys? Cukup mudah dan simpel bukan? Membuat resep sambal goreng hati ayam lengkap dengan sayuran. Semoga suka dengan resep kali ini dan selamat mencoba. Bahan yang perlu dibutuhkan adalah iga kambing. Untuk iga kambingnya ini kebetulan nyembelih sendiri, jadi kita ambil bagian paha dan juga iga. Selanjutnya kita potong-potong dan kita rebus sejenak untuk menghilangkan bau perengus pada iga kambing. Setelah air benar-benar mendidih, kita bisa masukkan iga kambing atau daging kambing yang udah kita potong-potong. Ini bertujuan agar daging kambing atau iga kambing tidak berbau perengus. Setelah mendidih kurang lebih 5 menitan ya. Kemudian bisa kita buang air rebusan daging kambing. Angkat iga kambing dan juga dagingnya, kemudian bisa kita tiriskan. Sekarang kita siapkan bumbunya. Ada bawang merah 9 siung, bawang putih 7 siung, 5 butir kemiri, pala. Kemudian ada kunyit. Untuk palanya ini cukup sedikit aja ya, nggak usah terlalu banyak. Kunyitnya 1 ruas. Kemudian kayu manis, jahe, lengkuas, cabai keriting, cabai merah keriting, dan juga cabai rawit. Rempah lainnya ada ketumbar, kemudian lada putih, kita ngambilnya butiran ya. Kemudian garam, penyedap, dan juga gula Jawa. Tambahkan juga kapulaga dan juga jinten. Untuk jintennya kita menggunakan bubuk, kapulaganya juga menggunakan bubuk ya, karena di sini lagi nggak ada yang butiran.
Tambahkan juga bunga lawang atau cengkeh. Selanjutnya bisa kita haluskan rempah-rempahnya, mulai dari pala. Kemudian jika palanya udah lembut, baru kita masukkan bertahap ya, mulai dari ketumbar, merica, kapulaga, bunga lawang, dan juga jinten. Masukkan juga kemiri, kemudian kita ulek hingga benar-benar halus. Jika sudah, bisa kita sisihkan. Selanjutnya kita bisa menghaluskan bumbu lainnya, mulai dari cabai merah keriting, bawang merah, ini kita potong-potong biar memudahkan saat menghaluskannya nanti. Ada bawang putih yang udah kita potong-potong juga, kunyit, dan juga rempah-rempah yang udah kita haluskan tadi. Tambahkan juga minyak secukupnya agar mempercepat saat menghaluskan. Nah, ini dia hasilnya setelah kita blender. Mau diulek juga boleh ya. Untuk aromatiknya mulai dari jahe, lengkuas bisa kita geprek, serainya juga bisa kita geprek. Kita menggunakan 2 batang, dan untuk serainya bisa dipotong ataupun ditali seperti ini ya. Untuk kayu manisnya diutuhin seperti ini, kemudian 2 lembar daun salam dan juga 3 lembar daun jeruk. Sekarang ke tahap memasak. Panaskan wajan yang udah berisi minyak, kemudian masukkan bawang merah yang udah kita iris tipis-tipis. Ini untuk taburan ya, jadi kita bikin bawang merah goreng. Goreng bawang merah hingga matang dan kuning kecoklatan, kemudian bisa kita angkat dan tiriskan. Sekarang waktunya menumis bumbu. Setelah minyak benar-benar panas, baru kita masukkan bumbu yang udah kita haluskan. Tumis-tumis bumbu hingga tercium harumnya. Jangan lupa masukkan juga aromatiknya, mulai dari serai, daun salam, daun jeruk, kayu manis, lengkuas, dan juga jahe. Jika bumbu udah mulai mengental dan juga kering seperti ini, berarti udah matang ya. Jangan lupa masukkan juga seasoningnya, gula, garam, dan juga penyedap. Untuk gulanya menggunakan setengah keping dari gula merah ya. Aduk-aduk kembali hingga tercampur merata. Jika sudah, bisa kita masukkan daging dan juga iga kambing yang udah kita alupi sejenak tadi ya. Aduk-aduk hingga bumbu dan juga iga kambingnya tercampur merata. Masukkan air sedikit demi sedikit, ini dari sisa blenderan bumbu tadi ya, jadi sayang kalau dibuang. Kita ocak-ocak aja, setelah itu kita masukkan. Tambahkan air hingga memenuhi batas iga kambing ya, jadi usahakan airnya lebih banyak dari atau di atasnya iga kambing. Kemudian tutup dan didihkan, rebus hingga benar-benar matang dan empuk. Nah, ini dia hasilnya setelah kurang lebih selama 25 menit. Jadi karena ini kambing muda ya, nggak terlalu lama untuk merebusnya. Dagingnya juga udah empuk. Jika sudah, jangan lupa kita koreksi rasa dan masukkan cabai rawit utuh. Jadi nanti kalau pengen lebih pedas bisa nyeplus cabenya ya. Kita rebus kembali hingga cabenya layu dan matang. Kemudian baru kita masukkan santan kental yang udah kita siapkan tentunya. Masukkan atau tuangkan ke dalam gulai kambing. Setelah itu aduk-aduk, usahakan santan jangan sampai pecah ya. Jadi kita aduk-aduk perlahan. Biarkan benar-benar mendidih dan jangan lupa dites rasa kembali. Jika rasanya udah pas, bisa kita matikan kompornya, angkat dan pindahkan ke piring saji. Pindahkan gulai kambing ke dalam mangkuk saji dan siap untuk dinikmati bersama keluarga. Setelah penyajian, jangan lupa taburi dengan bawang goreng yang udah kita goreng tadi. Nah, ini dia hasil masakan hari ini, gulai iga kambing beserta juga tulang dan juga dagingnya ya. Semoga suka dengan resep kali ini dan selamat mencoba.
Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini. Thanks you for watching. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe-nya. Sampai bertemu di video selanjutnya insyaallah. Dan wassalam.